Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah a diploma is important, but God looks at our life portfolio. Ya, teman-teman, Tuhan tidak membaca ijazah Anda, ya, tapi portfolio hidup Anda. Ya, alright. Welcome back in this Andre Cyber channel. My lovely time with Jesus. Teman-teman, setiap tahun ribuan orang lulus dengan ijazah. Semua punya gelar, ya enggak? Semua bangga punya title S1, S2, S3, doktor kan? Tapi dunia kerja tahu satu hal, ijazah hanya bukti pernah belajar. Portfolio adalah bukti bisa bekerja, dan prinsip ini sudah Tuhan pakai loh sejak dahulu kala. Ya teman-teman, hari-hari ini kan banyak yang sedang viral ya, ijazah si ini palsu. Ijazah itu memang penting, tapi portfolio orang itu lebih penting, karena dunia bekerja melihat portfolio Anda. Tapi sibuk aja orang ngoceh-ngoceh, ijazah palsu lah, sudah dibuktikan lah ini itu. Ini prinsipnya sudah Tuhan pakai sejak dahulu kala. Daud dipilih bukan karena gelar, tapi karena portfolio kesetiaannya di padang rumput ya. Dia menjaga kambing domba 2-3 ekor ya. Yusuf juga dipercaya bukan karena jabatannya, tapi karena integritasnya di penjara. Ya toh? Ya, sebelum itu dimasukkan sumur, difitnah. Ya, bahkan sampai di penjara bukan karena dia korupsi atau dia jahat, dia tipu, dia fitnah, enggak. Tapi ada di penjara dia. Tapi endingnya coba perhatikan ya. Dia Yusuf jadi orang penguasa Mesir nomor 2. Petrus dipakai bukan karena pendidikannya. Pendidikannya Petrus apa sih? Tapi karena ketaatannya kepada Kristus. Hari ini banyak orang Kristen berkata, saya percaya Tuhan. Tapi Tuhan bertanya, mana portfolio hidup Anda? Karena Tuhan tidak terkesan dengan pengakuan. Dia mempercayakan perkara besar kepada mereka-mereka yang taat dalam hal-hal yang kecil. Ingat ini baik-baik, perhatikan, dengar baik-baik ya, perhatikan. God is not important by what we say we believe. He is moved by how we live what we believe. Tuhan tidak terkesan dengan apa yang kita akui. Dia digerakkan oleh bagaimana kita hidup. Apakah ijazah itu penting? Oh penting. Penting. Bukan saya bilang nggak penting, penting. Tapi ketaatanlah yang membuat Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar. Ijazah itu penting, semua orang tahu itu. Tapi Tuhan melihat portfolio hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita berpikir jujur ya. Saya akan berikan ilustrasi zaman now. Setiap tahun universitas meluluskan ribuan bahkan jutaan sarjana. Semua pegang ijazah, semua pegang ijazah, semua bangga dengan gelar, bangga dong, ya enggak? Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa tidak semua mendapat kesempatan yang sama? Kenapa dunia kerja lebih memilih sebagian kecil saja? Jawabannya sederhana teman-teman, tapi menusuk ya. Karena ijazah menunjukkan kita pernah belajar, tapi portfolio menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan menariknya, prinsip ini sudah ada loh di Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu. Saya sudah sampaikan tadi ya. Tuhan tidak membaca gelar Anda, Dia membaca kehidupan Anda.
Iman sejati selalu meninggalkan jejak. Portfolio hidup Anda sedang dibaca Tuhan hari ini. Dalam dunia modern, ijazah adalah bukti akademik. Betul, portfolio, bukti kemampuan nyata dalam perspektif iman. Ijazah rohani itu pengakuan iman, status Kristen. Portfolio rohani adalah buah hidup ketaatan dan kesetiaan. Itu. Teman-teman, Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari label, bukan dari gelar, bukan dari pengakuan mulut. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita klaim, tapi apa yang kita hasilkan dalam hidup nyata. Mari kita lihat Daud ya. Saat Samuel datang mengurapi raja, Daud tidak punya silsilah raja kan? Tidak sekolah kepemimpinan, tidak sekolah leadership, enggak, tidak punya gelar militer, tapi Daud punya portfolio yang tersembunyi, mengembalakan domba dengan setia, melawan singa dan beruang, membela yang lemah tanpa dilihat orang. Ketika Daud menghadapi Goliat yang badannya hampir 3 kali Daud ya, dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Daud tidak sedang pamer ijazah, ia sedang menunjukkan portfolionya, pengalamannya bersama Tuhan. Tuhan memilih Daud bukan karena penampilannya, bukan karena fisiknya, tapi karena rekam jejak hatinya. Teman-teman, Yusuf punya portfolio dan waktu itu karakternya di masa gelap ya. Yusuf juga tidak langsung jadi penguasa Mesir ya. Portfolio Yusuf dibangun di sumur, rumah Potifar, penjara. Di tempat-tempat itu Yusuf tetap jujur, tetap setia, tetap bekerja maksimal, tetap takut akan Tuhan. Padahal tidak ada panggung, tidak ada promosi, tidak ada tepuk tangan. Namun saat Firaun membutuhkan pemimpin, portfolio Yusuf berbicara lebih keras daripada rekomendasi siapapun. Mazmur 105 ayat 19 mencatat, firman Tuhan menguji dia. Teman-teman, masa tersembunyi kita sedang membangun portfolio rohani kita. Jadi Petrus juga coba. Bukan sarjana dia, tapi berani taat. Petrus bukan orang terpelajar. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 mencatat mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi yang membuat dunia terkejut adalah keberanian Petrus, keteguhan iman, kesetiaan memberitakan Injil. Portfolio Petrus pernah jatuh, pernah. Ya, pernah menyangkal, bahkan sampai 3 kali. Tapi bertobat dia bangkit dari kesalahannya, dari kelemahannya. Pernah takut, pernah, tapi akhirnya berani mati bagi Kristus. Dunia melihat ijazah, memang Tuhan melihat proses pertobatan dan kesetiaan. Itu. Hari ini banyak orang berkata, saya Kristen, saya sudah lama di gereja, saya tahu firman. Tapi Tuhan bertanya, mana portfolio hidup Anda? Apakah ada perubahan karakter? Apakah ada kesetiaan dalam hal-hal kecil? Apakah ada buah roh? Apakah ada dampak bagi orang lain? Teman-teman, dengar baik-baik. Yakobus 2 ayat 17 menegaskan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman adalah pengakuan, perbuatan adalah portfolio. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur ya, dan renungkan masing-masing. 1, jika hari ini Tuhan tidak menilai status kekristenan Anda, jabatan pelayanan Anda, atau lamanya Anda di gereja, pertanyaan, apakah ada bukti hidup nyata yang bisa Anda tunjukkan sebagai portfolio iman Anda? Atau jangan-jangan
Kita rajin bicara iman tapi miskin ketaatan. Hafal firman tapi menunda-nunda ketaatan. 2. Apakah Anda sedang membangun portfolio ketaatan atau hanya mengoleksi ijazah rohani berupa pengetahuan firman tanpa pernah mempraktekannya karena tahu firman tidak sama dengan hidup dalam firman? Kalau dijawab, mari kita renungkan sama-sama jawaban ini. Teman-teman, God is not impressed by what we say we believe. He is moved by how we live what we believe. Tuhan tidak terkesan dengan apa yang kita akui sebagai iman. Dia digerakkan oleh bagaimana kita menghidupi iman itu. Faith that never works, never really works. Iman yang tidak pernah bekerja, sesungguhnya tidak pernah benar-benar hidup. Jadi pesan moralnya apa? Ijazah iman adalah pengakuan, tapi portfolio iman adalah ketaatan kita sehari-hari. Banyak orang Kristen ingin dipakai Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin naik level rohani, namun lupa satu hal penting. Tuhan tidak memberkati potensi, Tuhan memberkati ketaatan. Portfolio rohani dibangun bukan saat kita disorot, tapi saat kita setia di tempat-tempat tersembunyi, bukan saat semua orang melihat, tapi saat hanya Tuhan yang tahu. Jadi closing statementnya teman-teman, dunia boleh menilai kita dari ijazah, tapi Tuhan menilai kita dari kehidupan. Jangan sampai mulut kita penuh firman, tapi hidup kita kosong ketaatan. Mulailah hari ini juga. Jangan ditunda-tunda, taat dalam hal kecil, setia dalam proses, konsisten dalam kebenaran. Karena pada akhirnya yang Tuhan baca bukan gelar kita, melainkan jejak rekam hidup kita. Teman-teman yang terkasih, ijazah mungkin membuka pintu dunia, tapi portfolio membuka kepercayaan dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak mencari yang paling pintar, Tuhan mencari yang paling setia. Ingat ini, Tuhan tidak mempromosikan orang yang hanya banyak bicara, tapi orang yang sudah teruji dalam ketaatan. Bangunlah portfolio hidup Anda dalam kesetiaan, dalam integritas, dalam kasih, dalam ketaatan. Karena suatu hari nanti bukan ijazah yang Tuhan baca, tapi kehidupan kita. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bila selama ini kami lebih bangga pada pengetahuan, namun lalai dalam ketaatan. Ajari kami membangun portfolio iman yang hidup, bukan hanya lewat kata, tapi lewat tindakan, kesetiaan, dan kasih. Pakailah hidup kami, bukan karena kami hebat, tapi karena kami mau taat, kami mau setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati dan banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.